Menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait perimbangan keuangan daerah yang berdampak pada berkurangnya dana transfer daerah, memaksa Pemda Lombok Utara memaksimalkan pendapatan daerah. Berikut ini beberapa terobosan Bapenda KLU dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Warga negara asing WNA yang akan berkunjung ke 3 Gili yakni Gili Trawangan, Meno, dan Air akan dikenakan biaya lebih. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah Lombok Utara melalui Badan Pendapatan Daerah tengah menyusun perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Diungkapkan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Bapenda Lombok Utara, perda tersebut disesuaikan tarifnya lantaran tarif saat ini sudah dirasa kurang relevan dengan kondisi yang ada. Jika di perda sebelumnya WNA dipatok sebesar Rp20.000 per orang, dalam perda baru nanti mereka harus membayar senilai Rp50.000. Perubahan tarif ini diyakini akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Ia berharap prosesnya segera rampung sehingga Dispar sebagai eksekutor bisa segera melakukan pungutan retribusi. Maklum saja, dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp370 miliar tahun ini, semua pihak harus memutar otak, memaksimalkan semua potensi pendapatan yang ada supaya target dapat tercapai. Kami juga rencana berubah juga nih untuk biaya masuk Gili ke kawasan Gili, tarif retribusi ke kawasan 3 Gili itu awalnya itu kita rubah jadi 10.000 kalau nggak salah menjadi 50.000, 20.000 menjadi 50.000 gitu. Untuk WNA? Iya, enggak untuk semua untuk yang semua yang untuk WNA sih. WNA. Misalnya untuk WNA gitu untuk masuk ke kawasan 3 Gili itu. Ditambahkan Sugama bahwa rencana perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah itu tidak hanya berdampak pada kenaikan tarif retribusi masuk 3 Gili. Pada perubahannya nanti, Perda 9 2023 itu juga akan mengatur retribusi diving dan biaya pengobatan untuk wisatawan mancanegara di pusat pelayanan kesehatan yang ada di Lombok Utara. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Guna memaksimalkan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah Lombok Utara akan memberlakukan tarif khusus kepada warga negara asing yang menggunakan jasa layanan kesehatan di seluruh jenjang Paskes yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya, WNA dikenakan tarif yang sama dengan warga lokal, sehingga daerah tidak mendapatkan pendapatan dari sektor layanan fasilitas kesehatan bagi warga negara asing. Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah daerah Lombok Utara guna memaksimalkan pajak dan retribusi daerah melalui warga negara asing adalah dengan memberlakukan tarif khusus bagi WNA yang mengakses layanan kesehatan di semua jenjang fasilitas kesehatan yang ada di KLU. Terobosan itu penting dilakukan mengingat di daerah wisata lain, kebijakan itu telah lama diberlakukan sehingga dapat menjadi pundi-pundi pendapatan asli daerah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu. Nah, juga akan muncul nanti tarif untuk warga negara asing juga akan muncul di perda ini di pelayanan kesehatan di rumah sakit. Biasanya sebelumnya tidak ada gitu, tidak ada tarif untuk warga negara asing karena dilihat sering juga warga negara asing dan tidak ada tarifnya. Akhirnya sekarang ada tarif untuk warga negara asing di pelayanan kesehatan. Ditambahkan Sugama bahwa selain pengenaan tarif khusus kepada WNA yang mengakses layanan kesehatan, rencana perubahan perda, pajak, dan retribusi daerah itu juga akan menjadi dasar pengenaan tarif diving dan penyesuaian besaran tarif masuk ke kawasan 3 Gili. Diharapkan dengan perubahan perda tersebut, Badan Pendapatan Daerah Lombok Utara akan bisa mengejar target PAD yang dipatok hingga Rp350 miliar lebih dari sektor pariwisata. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara terus mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Daerah
atau Sipenda kepada wajib pajak hotel dan restoran, khususnya yang ada di kawasan wisata Gili Trawangan. Langkah ini dilakukan menyusul masih belum optimalnya pemanfaatan aplikasi tersebut oleh para wajib pajak. Dari total sekitar 1.400 wajib pajak yang terdaftar, baru 300 wajib pajak atau sekitar 20% yang aktif menggunakan aplikasi Sipenda. Kepala Bapenda Lombok Utara Tri Dharma Sudiana saat ditemui wartawan media ini menyampaikan bahwa aplikasi Sipenda telah dibangun sejak tahun 2024, namun hingga kini tingkat pemanfaatannya masih tergolong rendah. Dalam kegiatan tersebut, Bapenda mengundang para pelaku usaha hotel dan restoran untuk mendapatkan penjelasan sekaligus pendampingan teknis mulai dari pembuatan akun hingga tata cara penggunaan aplikasi. Tri menegaskan, aplikasi Sipenda dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus keamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Dengan sistem virtual akun yang tersedia di dalam aplikasi, setoran pajak akan langsung masuk ke rekening kas umum daerah tanpa harus melalui perantara atau datang langsung ke kantor. Ia juga menekankan bahwa ke depan seluruh wajib pajak hotel dan restoran diharuskan melakukan pembayaran melalui aplikasi Sipenda. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi kebocoran setoran pajak. Dalam pengelolaan aplikasi tersebut, Pemda KLU menggandeng dua bank sebagai mitra kerja sama, yakni Bank NTB Syariah dan Bank Negara Indonesia. Dari sisi capaian, transaksi yang masuk melalui Sipenda saat ini telah mencapai sekitar 62% dari target atau setara dengan 109 miliar rupiah. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan.